Oke, selamat bertemu kembali. Untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang prinsip kerja lampu pada kendaraan, khususnya pada sebuah kendaraan roda 4 ataupun mobil ataupun roda yang lebih dari 4. Oke, langsung saja. Pada intinya, lampu merupakan sebuah penerangan yang sangat kita butuhkan ketika kita berada di jalanan yang gelap, meskipun pada siang hari. Akan tetapi kalau kondisinya gelap, kita pasti akan menyalakan sebuah lampu mobil, atau orang-orang menyebutnya lampu headlamp. Itu lampu depan, karena mobil banyak sekali lampu. Ada yang depan, ada yang belakang, ada yang lampu kopin dan lain-lainnya. Untuk kesempatan kali ini membahas lampu headlamp. Komponen yang utama adalah sebagai berikut. Ada sebuah aki atau baterai untuk mensuplai semua beban yang ada di mobil, dan jangan lupa ada fuse. Nanti semua komponen baterai, fuse, ada relay, ada bolham. Nanti kita akan membahas satu persatu apa saja kegunaannya komponen-komponen tersebut. Komponen tersebut adalah komponen yang sangat vital. Selain nanti ada kabel atau apa saja, yang penting yang mendukung sebuah rangkaian lampu. Yang pertama adalah tadi ada relay. Relay merupakan salah satu jembatan yang menghubungkan antara perintah dan yang diperintah, maksudnya antara saklar dan lampu. Dan dengan adanya relay ini, maka tugas saklar akan semakin mudah dan saklar pun tidak akan mengalami kebakaran pada kasus lampu mobil ini. Jadi Anda bisa mempergunakan berbagai relay, jenis relay yang notabene adalah 12 volt DC. Jangan lupa 12 volt DC. Nantinya ada dua jenis relay yang beredar banyak di pasaran, yaitu untuk relay 4 kaki dan 5 kaki. 4 kaki dan 5 kaki sama saja cara kerjanya. Oke, untuk yang berikutnya adalah sebuah fuse, atau orang-orang sering menyebutnya ini adalah sebuah sekring. Akan tetapi di sebuah kendaraan mobil, sekringnya berbentuk kaki dua, ada yang besar dan kecil. Kalau yang kecil biasanya orang-orang menyebutnya sebagai microfuse. Fungsinya sekring hanyalah untuk membatasi arus yang masuk ke beban, dan yang penting lagi untuk mencegah kebakaran, baik kebakaran komponen atau kebakaran yang lebih luas di dalam sebuah kendaraan mobil. Ketika ada konsleting atau beban yang lebih, maka sekring akan memutus arus ke beban. Jadi tidak akan ada sebuah panas yang berlebih di sebuah beban dan terjadi sebuah kebakaran nantinya. Yang sangat vital adalah sebuah baterai, atau orang-orang menyebutnya adalah aki, acu, lebih mudah penyebutannya. Ukurannya bervariasi. Untuk mobil diesel biasanya menggunakan sekitar 60-70 ampere, bukan mAh lagi karena ampere. Saya lupa, silakan cantumkan ke kolom komentar kalau penyebutan ampere itu singkatannya apa, silakan. Saya juga lupa. Kalau mobil-mobil bensin, mobil-mobil kecil biasanya hanya menggunakan 50 ampere saja, karena sudah cukup untuk mensetat kendaraan yang ada bebannya yang semakin kecil. Berarti ampernya harus semakin kecil juga kalau bebannya kecil. Aki ini sangatlah penting karena semua komponen ada untuk mensuplai dari aki ini. Yang terakhir adalah sebuah bolham atau lampu. Orang-orang banyak menyebutnya lampu gitu saja. Kita beli lampu gitu aja. Fungsinya hanya untuk menerangi saja. Itulah, silakanlah Anda screenshot itu. Oke, silakan screenshot dulu. 3, 2, 1. Oke, untuk bolham kebanyakan untuk era sekarang sudah tidak lagi dipakai. Mobil-mobil zaman sekarang sudah dimodifikasi dengan sebuah kadang ada headlamp yang sangat-sangat canggih. Itu apa namanya? Lupa juga saya. Silakan lagi-lagi cantumkan di kolom komentar. Nah, untuk diagram rangkaiannya adalah sebagai berikut. Ini diagram keseluruhannya.
kita memakai sebuah 3 relay tadi. Itu yang dipakai di sini adalah 3 relay untuk 4 kaki. Jadi relay tersebut dipasang secara seri untuk yang pertama. Kita perhatikan pin outnya kita ke lampu yang sebelah kiri, yang sebelahnya relay ke lampu yang sebelah kanan. LR itu beban, itu bolham tadi. Oke, kita perhatikan dulu rangkaiannya dengan seksama. Oke, mungkin kalau mau di screenshot silakan. 3 2 1. Karena dengan mensikrot lepotan. Oke lah, pokoknya kita memahami dulu cara kerja rangkaian diagram lampu mobil adalah dengan memanfaatkan saklar, ada low ada high. Jadi kedua saklar low dan high itu dia beroperasi untuk tegangan min atau ground. Jadi saklar tersebut tidak memutus atau menghubungkan arus positif. Saklarnya memutuskan hubungan arus yang negatif. Maka dari itu diperlukanlah sebuah relay. Relay sangat mutlak digunakan karena beban yang kita kontrol adalah beban yang bertegangan positif. Karena lampu untuk groundingnya dia sudah menjadi ke bodi, paralel ke bodi semua. Jadi yang dikontrol adalah positifnya, sedangkan pengontrolnya negatif. Jadi saklar itu negatif, makanya kita butuhkan sebuah relay. Nah, teman-teman lihat relaynya seperti ini rangkaiannya. Jadi untuk pin-pinnya itu kalau 87 itu pin out. Jadi untuk memudahkan pengingatan Anda semua, 87 adalah out. Itu saja dulu yang diingat-ingat, nanti di lapangannya bisa diotak-atik untuk pemasangannya. Tidak akan short asalkan outnya itu 87 sudah. Itu nanti kita lebih mudah untuk mengingatkan. Dan kalau memakai relay yang 5 kaki nanti 87A. Meskipun sudah ada tertera keterangan di bodi relay ini. Jadi ada pin, keterangannya bukan pin, hanya angka dan kode-kode simbol saja. Kalau bagi teman-teman yang sudah memahami di sekitaran elektronik dasar pasti sudah tahu apa itu maksudnya dari kode-kode yang ada di relay itu. Jadi beda lagi nanti ceritanya untuk relaynya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, masalah khusus untuk cara kerja relay 5 dan 4 kaki nantinya. Oke, kembali lagi, dan jangan lupa di semua rangkaian Anda harus memasang fuse atau sekring pada tegangan positif. Jadi fuse itu bisa memutus untuk tegangan yang dilewati adalah tegangan yang positif. Ketika ada tegangan positif dan melebihi kapasitas yang ada batasannya, maka otomatis fuse akan memutuskannya. Dia akan panas dan elemen di dalamnya sebuah kawat itu akan putus karena melebihi tegangan. Di pasaran nanti ada berbagai ukuran fuse, ada dari yang mulai kecil. Pertama 10 ampere, ada 15, ada 20, 25 dan 30. Dan yang digunakan untuk lampu depan atau headlamp ini biasanya menggunakan 25 ke atas, atau untuk amannya 30 ampere saja. Karena sangat-sangat besar beban yang dibutuhkan untuk menyalakan sebuah lampu. Oke, silahkan Anda pahami, silahkan Anda cerna-cerna gimana cara kerjanya. Yang jelas, cara kerjanya seperti rangkaian tersebut. Jangan ada pengoneksian kabel yang salah, karena ketika itu salah maka komponen tersebut tidak akan bekerja dengan baik. Pada akhirnya bisa bekerja tapi tidak akan maksimal. Oke, terima kasih. Mungkin maaf video saya terlalu panjang karena ini sebenarnya video singkat. Nanti lain hari akan saya buatkan video yang sangat panjang, tapi mungkin tidak panjang tapi secara detail. Kalau ini secara global saja, silahkan, semoga bisa dipahami dan terima kasih.